Sampasadanya Sutta. Sebenarnya sutta ini terdapat di dalam kitab suci Digha Nikaya, ya, Digha Nikaya. Merupakan salah satu khotbah panjang, ya, di dalam penjelasan sutta, ya, karena Digha Nikaya merupakan salah satu khotbah Sang Buddha yang juga di dalamnya terdapat sutta-sutta yang cukup panjang. Hanya saja di dalam Sampasadanya Sutta ini ya merupakan sutta yang lebih pendek dibandingkan sutta-sutta yang lainnya. Ya, jadi Sampasadanya Sutta ini merupakan sutta ke-28 ya di dalam kitab suci Digha Nikaya. Nah, bagaimana isi sutta ini? Mari bersama-sama kita akan mendengarkan, ya, dan saya akan men-share screen, ya, terkait dengan sutta ini. Tunggu sebentar. Ya, baik. Sudah nampak ya di slide ya? Ya, sudah sila. Oke, baik. Ya, Sampasadanya Sutta, ya, Sampasadanya Sutta atau yang sering dalam terjemahan-terjemahan disampaikan terkait dengan topik keyakinan yang tenang, ya. Nah, di sini sutta ini bisa Ibu Bapak temukan ya di dalam kitab suci Digha Nikaya, tepatnya pada sutta ke-28, ya. Nah, bagaimana isinya? Sutta ini sebenarnya latar belakangnya adalah ketika Sang Bhagawa atau Sang Buddha sedang menetap di Nalanda, ya, tepatnya di hutan Mangga Pawarika. Dan Yang Mulia Sariputta datang menemui Sang Buddha, kemudian memberi hormat kepada beliau dan duduk di satu sisi, kemudian berkata, jelas bagiku Bhagawa bahwa belum pernah ada dan tidak akan ada dan tidak ada sekarang ini petapa atau Brahma lainnya yang lebih baik dan lebih tercerahkan daripada Bhagawa. Nah, jadi dari pernyataan Bante Sariputta ini akhirnya Sang Buddha menanyakan ya terkait dengan pernyataan tersebut, ya. Intinya sutta ini sebenarnya nanti akan berisi terkait dengan pujian Bante Sariputta kepada Sang Buddha terkait dengan kualitas-kualitas yang dimiliki oleh Sang Buddha, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya seperti ini. Ini pernyataan dari Sang Buddha, ya. Jadi setelah Bante Sariputta menyatakan tadi, ya, Sang Buddha menyatakan hal ini. Engkau mengatakannya dengan berani, dengan suara seekor banteng Sariputta, engkau telah mengaumkan auman singa ketegasan. Bagaimanakah ini? Apakah para Buddha Arahat masa lampau terlihat olehmu? Dan apakah pikiran para Bhagawa itu terbuka bagimu? Sehingga engkau dapat mengatakan, para Bhagawa ini memiliki moralitas demikian, ajaran mereka demikian, kebijaksanaan mereka demikian, pembebasan mereka demikian. Jadi intinya ketika Bante Sariputta menyatakan pernyataan tadi ya, bahwa pada masa yang lampau bahkan yang akan datang tidak ada petapa Brahmana yang melampaui ya kemampuannya seperti seperti Sang Bhagawa begitu. Nah, kemudian dari pernyataan Bante Sariputta itu Sang Buddha menanyakan apa alasannya, intinya seperti itu ya, tapi dengan ungkapan Sang Buddha yang seperti ini tadi. Kemudian Bante Sariputta menjawab, tidak Bhagawa, dan apakah engkau melihat para Buddha Arahat yang akan muncul di masa depan? Ya,
Tidak, Bagawa. Kalau begitu, Sariputta, engkau mengenalku sebagai seorang Buddha Arahat. Dan apakah engkau mengetahui Sang Bagawa memiliki moralitas demikian, ajarannya demikian, kebijaksanaannya demikian, pembebasannya demikian. Kemudian Bante Sariputta menyatakan, tidak, Bagawa. Jadi Sariputta, engkau tidak memiliki pengetahuan atas pikiran para Buddha masa lampau, masa depan, atau masa sekarang. Namun demikian Sariputta, tidakkah engkau telah mengucapkan dengan berani, dengan suara seekor banteng, dan mengaumkan auman singa ketegasan dengan pernyataan. Jadi Bante Sariputta ya intinya menyatakan sebuah ungkapan kebenaran demikian atas dasar apa begitu. Padahal ketika ditanya oleh Sang Buddha, Bante Sariputta tidak mengetahui isi pikiran dari Sang Buddha itu sendiri, juga tidak mengetahui sejauh apa kebijaksanaannya, kemudian pembebasannya sejauh apa, seperti itu. Tapi kenapa Bante Sariputta begitu berani ya, bahkan menyatakan itu di hadapan orang banyak atas kualitas-kualitas dari Sang Buddha ini. Nah, kemudian Bante Sariputta menjawab seperti ini. Bagawa, pikiran dari para Buddha Arahat masa lampau, masa depan, dan masa sekarang tidak terbuka bagiku. Namun aku mengetahui arus Dhamma. Bagawa, ini seperti sebuah kota di daerah perbatasan yang memiliki benteng yang kuat dan dikelilingi tembok yang kokoh dan hanya memiliki satu gerbang. Dan si penjaga gerbang adalah seorang bijaksana, terampil, dan cerdas yang mencegah orang asing dan hanya memperbolehkan orang yang ia kenal untuk memasuki kota. Dan ia secara konstan berpatroli dan menyusuri sepanjang jalan, dan tidak melihat celah dalam benteng yang bahkan seekor kucing pun tidak dapat menerobos. Makhluk apapun yang lebih besar, yang masuk dan keluar dari kota harus melewati gerbang satu-satunya itu. Dan terlihat olehku Bagawa bahwa arus Dhamma adalah sama. Semua Buddha Arahat masa lampau mencapai penerangan sempurna dengan cara meninggalkan 5 rintangan. Kekotoran batin yang melemahkan pemahaman setelah dengan kokoh menegakkan 4 landasan kesadaran dalam batin mereka dan menembus 7 faktor penerangan sempurna sebagaimana adanya. Semua Buddha masih akan melakukan hal yang sama, dan Bagawa yang sekarang adalah Arahat. Buddha yang mencapai penerangan sempurna juga telah melakukan hal yang sama. Jadi Bante Sariputta menyatakan pernyataan tadi atas dasar beliau sendiri telah memasuki arus Dhamma. Ya, sudah merealisasi apa yang yang disebut sebagai pemasuk arus, kemudian juga beliau sendiri sudah mengatasi ya 5 rintangan batin yang mengotori pandangan ya. Dan kemudian beliau sendiri juga sudah mengembangkan ya 4 landasan kesadaran dalam batin beliau, sehingga beliau juga menembus 7 faktor penerangan sempurna sebagaimana adanya. Sehingga beliau punya keberanian untuk mengungkapkan bahwa kualitas dari Sang Buddha ini juga sangat luhur sekali, sangat mulia ya. Nah, ini dalam satu kualitas. Nah, nanti Bante Sariputta ini di dalam Sutta Sampasadanya Sutta ini beliau akan memuji kualitas-kualitas lain ya yang dimiliki oleh Sang Buddha yang tidak ada tandingannya. Bahkan di dalamnya itu ada 15 kualitas ya selain kualitas ini ya. Nah, apa saja itu? Berikut saya akan melanjutkan isi sutta ini. Nah, kemudian Bante Sariputta melanjutkan pernyataannya, maka aku mendatangi Sang Bagawa untuk mendengarkan Dhamma, dan Bagawa mengajarkan kepadaku Dhamma yang mulia dan sempurna, melenyapkan kegelapan dengan cahaya. Dan karena beliau melakukan hal itu, aku memperoleh pandangan terang ke dalam Dhamma itu. Dan dari berbagai hal, aku mengukuhkan satu yang terutama, yaitu keyakinan tenang di dalam Sang Guru, bahwa
Sang Bagawa adalah Buddha yang mencapai penerangan sempurna, bahwa Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna, dan bahwa Sangga telah terlatih sempurna. Dari hal ini sebenarnya Bante Sariputta ingin menyatakan sebuah kebenaran terkait terbebasnya keraguan-raguan beliau. Ya, artinya beliau telah memiliki keyakinan yang teguh atas dasar realisasi tersebut ya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga, dan menyaksikan sendiri ya seorang Buddha yang memiliki kualitas penerangan sempurna dan telah membabarkan Dhamma dengan sempurna juga, serta beliau juga mampu ya memiliki ya pengikut atau bersama sekumpulan orang-orang yang juga telah merealisasi dengan sempurna juga kualitas kesucian itu ya yang disebut sebagai Sangga Arya ya atau Arya Sangga ya. Nah, kemudian Bante Sariputta masih melanjutkan ya pujian beliau, ungkapan kebenaran beliau dengan lantang ya. Juga Bagawa, Sang Bagawa tidak tertandingi dalam hal mengajarkan Dhamma sehubungan dengan faktor-faktor yang bermanfaat, yaitu 4 landasan perhatian, 4 usaha benar, 4 jalan menuju kekuatan, 5 spiritual, 5 kekuatan batin, 7 faktor penerangan sempurna, jalan mulia berfaktor 8. Ya, jadi faktor-faktor yang bermanfaat ini juga sudah Sang Buddha jelaskan, ya ajarkan dengan sempurna. Ya, apa itu 4 landasan perhatian? Beliau juga menjelaskannya secara lengkap, rinci. Dan kita ketahui bahwa Bante Sariputta ini merupakan salah satu siswa Sang Buddha yang mampu ya mencerap dengan baik apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dan mampu menjelaskan secara detail apa yang Sang Buddha utarakan atau Sang Buddha sampaikan kepada para siswa beliau. Ya, jadi Bante Sariputta melihat dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ini merupakan penjelasan Dhamma yang begitu rinci, ya sehingga beliau pun juga sudah memahaminya secara rinci juga. Dengan semua ini, seorang biku dengan hancurnya kotoran-kotoran dapat dalam kehidupan ini, ya dengan pengetahuan super ini yang ia miliki menembus dan mencapai kebebasan hati yang bebas dari kekotoran dan kebebasan oleh kebijaksanaan dan berdiam di sana. Ini adalah ajaran yang tanpa tandingan sehubungan dengan faktor-faktor bermanfaat. Ini dipahami sepenuhnya oleh Sang Bagawa dan di luar ini tidak ada lagi yang harus dipahami. Dan dengan pemahaman demikian, tidak ada petapa atau brahmana lain yang lebih mulia atau lebih tercerahkan daripada Sang Bagawa sehubungan dengan faktor-faktor bermanfaat. Jadi Bante Sariputta ya tidak menemukan ya ada seorang petapa atau brahmana lain yang mampu ya menjelaskan atau mengajarkan Dhamma sehubungan dengan faktor-faktor bermanfaat, yaitu 4 landasan perhatian, 4 usaha benar, 4 jalan menuju kekuatan, 5 indria spiritual, 5 kekuatan batin, 7 faktor penerangan sempurna, dan jalan mulia berfaktor 8 selengkap dan sesempurna Sang Buddha. Ya, maka dikatakan Bante Sariputta membuat sebuah pernyataan yang tadi di awal disampaikan oleh beliau. Nah, ini adalah kualitas tentang faktor-faktor bermanfaat. Ya, ada lagi kualitas Sang Bagawa yang tidak tertandingi, ya, yang dijelaskan di dalam Sampasadanya Sutta ini. Ya. Nah, dari 15 hal-hal yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan Dhamma, ya, sebenarnya dari satu kelompok ini ada rinciannya di dalam Sutta Sampasadanya Sutta ini. Tapi ini saya rangkum, ya, apa saja hal-hal yang dimiliki oleh Sang Bagawa, ya, dalam hal mengajar yang juga tidak tertandingi, ya. Nah, yang pertama adalah beliau tidak tertandingi dalam hal mengajarkan Dhamma sehubungan dengan penjelasan bidang-bidang indria. Ya, yang dimaksud bidang-bidang indria ini ya ketika beliau menjelaskan tentang mata, ya kontak dengan bentuk, ya beliau menjelaskan dengan detail bagaimana proses mata, ya kontak dengan bentuk dan memunculkan berbagai macam akibat dari wedana hingga terbentuknya kama. Ya, ini sangat detail sekali juga. Indria mata, indria telinga, indria
lidah, ya, indria kulit, indria penciuman, kemudian juga indria batin. Beliau mampu menjelaskan hal itu dengan detail. Ketika mata kontak dengan benda, ketika hidung ya kontak dengan aroma, ketika telinga kontak dengan suara, ya, ketika kulit kontak dengan sentuhan eksternal maupun internal, ya, dan juga ketika batin ya kontak dengan faktor-faktor batiniah, objek-objek batiniah. Nah, Sang Buddha mampu menjelaskan itu secara sempurna dan secara detail ya pada masa itu. Dan tidak ada petapa maupun brahmana yang mampu menandingi penjelasan beliau. Ya. Nah, kemudian beliau itu juga tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan cara-cara kelahiran kembali dalam 4 cara. Ya, jadi cara-cara kelahiran kembali dalam 4 cara ini bukan yang sering kita dengar secara spontan, opapatika di dalam patidana, itu bukan, ya. Tapi Sang Buddha di sini ya mampu menjelaskan ya dhamma sehubungan cara-cara kelahiran kembali yang intinya di sini adalah penjelasan terkait dengan kelahiran dalam rahim ibu. Ya, jadi ada orang yang mampu ya secara tanpa sadar memiliki kemampuan tidak ada ingatan ataupun tanpa sadar saat beliau masuk ke dalam rahim ibu. Kemudian ada makhluk yang juga saat berdiam di dalam rahim ibu itu tidak ingat, tidak sadar. Kemudian bahkan saat keluar dari rahim ibu juga tanpa sadar. Ya, jadi tidak ada ingatan seputar hal itu. Ada makhluk-makhluk yang demikian dan Sang Buddha mampu mengetahui. Ya. Nah, kemudian ada juga makhluk-makhluk yang lahir ya dengan cara kedua, saat masuk ya beliau sadar, tapi saat berdiam di dalam rahim ibu, kemudian saat keluar dari rahim ibu, beliau tidak sadar. Ini adalah cara kedua, ya, cara kelahiran kembali. Nah, kemudian ada cara ketiga, saat beliau masuk ke dalam rahim ibu sadar, ya, saat berdiam di dalam rahim ibu sadar, kemudian ada makhluk yang saat keluar dari rahim ibu tidak sadar. Nah, Sang Buddha juga mengetahui hal itu. Kemudian ada cara yang keempat, yaitu ketika beliau masuk di dalam rahim sadar, saat berdiam di dalam rahim juga sadar, dan saat keluar dari rahim ibu juga sadar. Nah, beliau memiliki ciri-ciri yang keempat, ya, sehubungan dengan kelahiran terakhir beliau menjadi seorang bodhisatta calon Buddha. Nah, Sang Buddha mampu menjelaskan cara-cara kelahiran kembali demikian, ya, di dalam 4 cara ini. Nah, beliau sangat detail sekali dan tidak ada orang yang menandingi kemampuan beliau dalam hal ini, ya, dalam hal mengajarkan tentang cara-cara kelahiran kembali dalam 4 cara ini, ya. Nah, kemudian ada beliau juga memiliki kemampuan yang tak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan mengetahui pikiran, ya, mengetahui pikiran. Nah, apa yang dimaksud di sini, ya, di dalam penjelasannya dikatakan bahwa Sang Buddha ya mengetahui seseorang dengan melihat gambaran batinnya. Ya, jadi ada makhluk-makhluk yang dalam 4 cara ya mampu mengetahui ya pikiran seseorang, yaitu ketika melihat gambaran batin, ia bisa mengetahui. Ya, itu cara yang pertama. Ada 4 cara juga. Kemudian ketika beliau mengetahui dengan cara mendengarkan suara, ya. Jadi ada orang yang sebagian saja ya mengetahui pikiran itu dari melihat, ya. Jadi bertatap muka orang bisa melihat, ya, mengetahui pikiran seseorang. Kemudian ada yang dengan cara mendengar, ya, seseorang bisa mengetahui pikirannya, ya. Kemudian ada yang dengan mengembangkan konsentrasi baru mengetahui isi pikiran seseorang. Dan ada yang keempat itu adalah dengan cara mengarahkan pikirannya, ya, mengarahkan pikirannya. Jadi 4 cara itu. Jadi begitu Sang Buddha mau mengarahkan pikirannya kepada makhluk siapa, Sang Buddha bisa mengetahui isi pikirannya beliau. Nah,
Nah, ini adalah kemampuan Sang Buddha yang tidak tertandingi, ya, yang tidak ada tandingannya. Bahkan para petapa dan brahmana pada masa itu tidak ada yang mengetahui, menandingi maksudnya ya, pengetahuan tentang dhamma sehubungan dengan mengetahui pikiran orang lain atau makhluk lain. Nah, Sang Buddha memiliki kemampuan itu. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal sehubungan dengan pencapaian penglihatan dalam 4 cara. Ya, apa yang dimaksud dengan pencapaian penglihatan dalam 4 cara ini? Di sini adalah ya, pada masa itu ada beberapa petapa atau brahmana dengan semangat, usaha, penerapan, kewaspadaan dan perhatian yang semestinya mencapai tingkat konsentrasi, ya, tertentu dan diperlukan untuk merenungkan hanya jasmani ini dari atas ke bawah begitu. Jadi ini adalah pencapaian penglihatan pertama. Ya, jadi perenungan terhadap jasmani, ya, merenungkan apa itu kulit, ya, apa itu jasmani, ya, dari ujung rambut hingga ujung kaki, seperti itu. Nah, itu adalah cara penglihatan pertama. Kemudian ada cara penglihatan kedua, yaitu dengan cara merenungkan lebih jauh lagi. Jadi ada orang-orang yang hanya mengingat ya tempat-tempat saja, posisi di mana jasmani bagian rambut dan lain sebagainya. Kemudian ada orang yang tanpa melihat ya mampu memiliki perenungan. Ya, ini yang dimaksud dengan pencapaian penglihatan dalam 4 cara. Yang kedua, ya. Kemudian setelah melakukan hal ini, ia menjadi maju, ya. Maju tidak terputus dan mengetahui arus kesadaran manusia yang tidak terputus, yaitu di alam manapun berikutnya. Jadi bisa mengetahui arus kesadaran makhluk lahir di mana dan seterusnya. Itu adalah cara yang ketiga. Itu penglihatan yang dimaksud ya. Jadi pertama melalui konsentrasi, memahami tata letak ya di mana perenungan terhadap jasmani itu sendiri, kemudian ia mencapai kondisi konsentrasi yang lebih mendalam lagi. Itu yang dimaksud dengan penglihatan dalam 4 cara. Yang ketiga. Dan yang terakhir itu kemudian melakukan hal ini hingga maju lebih lanjut lagi, sehingga mengetahui arus kesadaran manusia yang tidak terputus dan tidak ada di alam ini maupun di alam berikutnya. Dan ini adalah pencapaian keempat. Ini adalah ajaran yang tanpa tandingan sehubungan dengan pencapaian penglihatan. Jadi Sang Buddha pun juga sudah merealisasi muncul lenyapnya. Ya, melihat dengan jelas penderitaan yang terjadi yang dialami oleh para makhluk di alam semesta ini, lahir, ya, mati, lahir, mati, muncul lenyap, seperti itu yang dilihat sebagai duka oleh Sang Buddha, ya, seperti itu. Nah, dan Sang Buddha melihat dengan jelas pencapaian penglihatan dalam 4 cara itu. Ya, awalnya masih berupa diri, dalam artian di sini ya tubuh sebagai diri seperti itu. Kemudian dilihat lagi, direnungkan lagi, tidak ada diri di sana. Kemudian juga mengarahkan pada kemampuan untuk melihat muncul lenyapnya segala sesuatu hingga merealisasi tidak adanya segala sesuatu, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal ya mengetahui sehubungan dengan tanda-tanda individu. Nah, tanda-tanda individu ini ada 7 macam, ya. Yang pertama adalah individu yang terbebaskan dalam 2 cara. Artinya, seseorang ada yang istilahnya memiliki kemampuan, ya. Kemampuan orang ini bisa terbebas, ya, dari kekotoran batin itu melalui faktor-faktor jana dan vipassana, ya. Jadi melalui ada individu jenis pertama yang demikian. Ya. Lalu ada individu jenis kedua, yaitu orang yang terbebaskan oleh kebijaksanaan, yaitu melalui vipassana saja. Ya. Nah, kemudian ada orang yang terbebaskan melalui menyaksikan jasmaninya, merenungkan jasmaninya. Nah, orang ini bisa terbebas juga, terbebas dari kotoran batin maksudnya ya. Kemudian ada juga orang jenis keempat, yaitu terbebas melalui penglihatan. Ya, jadi seperti penglihatan yang 4 cara tadi, ya. Nah, kemudian ada orang yang terbebaskan oleh keyakinan, ya. Jadi sada wimuti di sini. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha itu pun juga mampu membebaskan batin seseorang, ya, dari kotoran batin, ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah terbebaskan karena seseorang itu telah
memahami Dhamma dengan baik, ya, dan juga telah merealisasi Dhamma itu sendiri, ya. Dan yang terakhir adalah itu yang disebut sebagai Dhammanusari, ya, telah memahami sari-sari Dhamma atau telah menjadi bagian dari Dhamma itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Sadanusari, ya, jenis manusia atau individu karena terbebaskan karena telah memiliki keyakinan yang teguh, yang tidak terbantahkan atas dasar praktik yang telah dijalankan, ya, seperti itu. Nah, Sang Buddha bahkan mampu mengetahui, ya, jenis-jenis atau tanda-tanda individu tersebut, ya, apakah individu ini jenis yang pertama, kedua, atau sampai yang ketujuh. Nah, ini Sang Buddha mampu menjelaskan Dhamma sehubungan dengan tanda-tanda individu tersebut, sehingga beliau pun juga mampu memberikan solusi terkait dengan apa yang seharusnya diarahkan atau dipraktikkan oleh satu individu tersebut, ya. Nah, kemudian yang keenam adalah Sang Buddha tidak tertandingi dalam Dhamma, ya, sehubungan, ya, dengan daya upaya melalui 7 faktor pencerahan, ya. Jadi Sang Buddha ini juga ketika beliau mengajarkan sesuatu, ya, khususnya berkaitan dengan daya upaya, ya, melalui 7 faktor pencerahan, beliau mampu menjelaskannya secara detail, ya, secara jelas, ya. 7 faktor pencerahan ini yang disebut sebagai Sata Bojjhanga, ya, Sata Bojjhanga yang ketika seseorang mengembangkan ini di dalam daya upayanya atau usaha benarnya, ya, mereka pun juga mampu merealisasi kebebasan, ya. Jadi 7 faktor pencerahan, ya. Jadi melalui perhatian, sati, ya, bojjhanga, sati, sangkato itu ada di dalam buku Paritaya setiap hari. Kalau memang ibu bapak meluangkan waktu bisa dibaca, ya, di dalam Bojjhanga Parita apa saja yang menopang munculnya, ya, pencerahan di dalam batin kita, ya, yaitu ditopang oleh 7 faktor pencerahan tadi, ya, sati salah satunya, bojjhanga, sati, sangkato, dhamma wicaya, ya, yang kedua, dhammanang wicayo tata, wirya yang ketiga, semangat, wirya, kemudian piti, pasadi, ya, kegiuran, kemudian ketenangan, ya, kemudian bojjhanga tata pare, sama di dan UPK, ya, samadhi dan UPK. Jadi itu pun juga dikatakan perlu dikembangkan melalui daya upaya, ya, dalam 7 faktor pencerahan, ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga mampu menjelaskan itu secara detail, baik dari sisi sati hingga akhirnya, ya, dari 7 faktor pencerahan itu UPK, bagian UPK. Nah, kemudian Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal mengajarkan Dhamma sehubungan dengan jenis-jenis kemajuan, ya. Apa yang dimaksud di sini? Ada 4 juga jenis-jenis kemajuan, ya. Ada kemajuan yang diperoleh dengan cara menyakitkan, ya, dan pemahaman yang lambat, ya. Itu yang pertama. Kemudian ada kemajuan yang diperoleh dengan cara menyakitkan, ya. Kemudian dengan pemahaman yang cepat. Kemudian ada kemajuan yang dengan cara yang menyenangkan, namun pemahamannya lambat. Ada kemajuan yang diperoleh dengan cara yang menyenangkan dengan pemahaman yang cepat. Nah, ini masing-masing berbeda, ya. Contohnya misalkan pada saat Sang Buddha, ya, menjalankan praktik dukkha carya waktu itu, ya, sebelum beliau mencapai penerangan sempurna, ya. Beliau melakukan praktik yang cukup keras, ya, praktik yang cukup sulit, dan kemajuannya sangat lambat sekali, ya. Beliau telah mempraktikkan sendiri, ya. Bahkan Sang Buddha mengetahui itu jenis-jenis kemajuan bisa diperoleh dengan beberapa cara. Ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan. Ada yang menyakitkan dengan kemajuan lambat, ada yang menyakitkan dengan kemajuan cepat, ya. Kemudian ada yang menyenangkan dengan kemajuan lambat dan ada yang menyenangkan dengan kemajuan yang cepat, ya. Jadi masing-masing orang punya kecenderungan tertentu, ya, sehubungan dengan Dhamma dan jenis-jenis kemajuannya. Nah,
Dari kecenderungan itu Sang Buddha juga telah merealisasi semuanya, telah mempraktikkan semuanya, sehingga beliau mampu menjelaskan dengan detail juga terkait dengan jenis-jenis kemajuan itu. Nah, kemudian Sang Buddha juga tidak tertandingi ya dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan perilaku yang benar dalam ucapan. Ya. Jadi saat seseorang mengucapkan sesuatu, ya, Sang Buddha bisa menjelaskan dengan detail dan sempurna mana yang termasuk ucapan yang benar, mana yang termasuk ucapan yang salah, mana ucapan yang bermanfaat dan mana ucapan yang tidak bermanfaat, mana ucapan yang ada tujuannya dan mana ucapan yang tidak ada tujuannya, apa ucapan yang menyakitkan dan apa ucapan yang tidak menyakitkan, apa ucapan yang disertai dengan cinta kasih dan apa ucapan yang tidak disertai dengan cinta kasih. Sang Buddha dengan detail ya mampu menjelaskan itu dan juga mampu mengetahuinya. Ya, jenis-jenis ucapan yang seperti apa. Ya. Nah, itu adalah kemampuan Sang Buddha yang tidak tertandingi pada kualitas yang ke-8. Ya. Kemudian pada kualitas yang ke-9 ya, Sang Buddha juga merupakan sosok ya manusia yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan perilaku etis seseorang. Ya, apa yang dimaksud dengan perilaku etis seseorang di sini? Sang Buddha mengetahui seseorang harus jujur dan berkeyakinan, tidak menggunakan muslihat, berbicara tidak jelas, kemudian memberikan isyarat dan bersikap seolah tidak memiliki apa-apa. Sang Buddha mengetahui itu ciri-cirinya. Kemudian ada orang yang tidak selalu berbuat untuk mendapatkan perolehan lebih banyak. Ya, tetapi dengan pintu-pintu indria terkendali, makan dan minum secukupnya, pelaku kedamaian selalu waspada, aktif, ya, bersemangat dalam usaha, selalu yang dikatakan sebagai seorang meditator. Ya. Ia penuh perhatian, layak diajak bicara, berpenampilan tenang dan teguh, dan bertekad dan mudah memahami. Tidak serakah terhadap kenikmatan indria, tetapi penuh perhatian dan berhati-hati. Ini adalah ajaran yang tanpa tandingan sehubungan dengan perilaku etis seseorang. Sang Buddha mengetahui hal itu. Mana orang yang jujur, mana yang punya sikap sederhana, mana orang yang berpuas, mana seorang pemeditator, artinya yang mengembangkan perhatian di dalam dirinya maupun tidak. Sang Buddha mengetahui itu, ciri-cirinya. Bahkan perilaku yang disebut etis dan tidak etis itu Sang Buddha mengetahuinya. Ya, dan Sang Buddha mampu menjelaskannya. Ya. Nah, kemudian Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma, ya, sehubungan dengan cara penerimaan nasihat. Ya. Sehubungan dengan cara penerimaan nasihat. Ya. Apa yang dimaksud di sini penerimaan nasihat? Ya. Jadi ada ya orang yang dikatakan mengetahui dengan pengamatan terampilnya sendiri bahwa seseorang akan dengan mengikuti nasihat, dengan hancurnya 3 belenggu menjadi pemenang arus, tidak akan terlahir kembali di alam yang rendah, kokoh, pasti mencapai penerangan. Bahwa seseorang akan dengan mengikuti nasihat, dengan hancurnya 3 belenggu, dan melemahkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, menjadi yang kembali sekali lagi. Jadi Sang Buddha dalam hal memberikan nasihat, Sang Buddha mengetahui orang ini sudah merealisasi Sotapanna, ya, atau belum. Kemudian dalam memberikan nasihat lagi, Sang Buddha juga bisa memahami, mengetahui orang ini sudah mencapai tingkat kesucian Sakadagami atau belum. Kemudian memberikan sebuah nasihat lagi, Sang Buddha juga mengetahui apakah orang ini sudah mencapai tingkatan kesucian Anagami atau belum, ya, sudah mengatasi rintangan atau belenggu batin atau belum, ya. Kemudian Sang Buddha juga mengetahui yang keempat itu ketika memberikan nasihat, ia telah merealisasi sepenuhnya dhamma dan menjadi seorang arahat, ya, atau belum. Ya, Sang Buddha juga mengetahui. Ya. Nah, kemudian ini yang dikatakan bahwa kualitas Sang Buddha tidak tertandingi, yang tidak dimiliki oleh petapa dan brahmana pada masa itu. Ya, bahkan Bhante Sariputta sendiri ya yang dikatakan siswa utama Sang Buddha ya, ada di dalam beberapa sutta yang menyatakan bahwa Bhante Sariputta itu walaupun bertemu dengan seorang arahat, Bhante Sariputta ini tidak mengetahuinya. Tapi Sang Buddha mengetahui.
ya. Sang Buddha mengetahui. Jadi kualitas itu adalah kualitas keistimewaan dari Sang Buddha yang tidak dimiliki, ya, oleh Tapa dan Brahmana pada masa itu, dan itu dikatakan tidak tertandingi, ya, tidak tertandingi kemampuan Sang Buddha dalam hal mengajarkan dhamma terkait dengan cara penerimaan nasihat itu. Nah, kemudian yang ke-11 adalah Sang Buddha juga tidak tertandingi, ya, dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan pengetahuan kebebasan makhluk-makhluk lain, ya. Jadi di sini Sang Buddha yang dimaksud di sini adalah Sang Bhagawa mengetahui dengan pengamatan terampilnya sendiri bahwa seseorang akan dengan penghancuran 3 belenggu menjadi seorang Sotapanna. Jadi kalau yang tadi mengetahui apakah orang ini dengan memberikan nasihat sudah merealisasi Sotapanna, tapi yang ke-11 ini adalah Sang Buddha mengetahui, ya, sebelumnya. Jadi ketika diberikan sebuah ajaran tertentu, ya, Sang Buddha mampu melihat, nah, orang ini nantinya akan bisa menjadi Sotapanna, orang ini bisa menjadi Anagami, orang ini bisa menjadi Sakadagami, atau orang ini, ya, dengan satu bait saja bisa menjadi seorang Arya. Sang Buddha mengetahui itu, dan itu tidak ada tandingannya, ya, pada masa itu. Hanya Sang Buddha yang memiliki kualitas itu, ya. Nah, kemudian yang ke-12, Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan ajaran keabadian. Jadi di sini bukan dikatakan Sang Buddha memberikan ajaran keabadian, ya, bukan seperti itu. Tapi pada masa itu, ya, pada masa kehidupan Sang Buddha itu, bahkan sebelumnya, ya, banyak orang-orang yang berpikir ketika ada makhluk yang bisa melihat, ya, kondisi-kondisi kelahiran mereka di alam Brahma, di alam dewa, kemudian di alam manusia, di alam manapun mereka berada saat ini, ya. Kemudian di sana dalam jangka waktu yang lama, ya, dianggap itu sebagai kehidupan keabadian seperti itu. Ya, Sang Buddha bisa mengetahui, ya, pandangan-pandangan makhluk-makhluk yang demikian itu. Maka dikatakan Sang Buddha, ya, walaupun ada kelompok para petapa atau brahmana pada masa itu yang menceritakan tentang kehidupan, ya, di alam Brahma, di alam dewa dan lain sebagainya, ya, dan dikatakan di sana ada keabadian, ya, Sang Buddha melampaui hal itu semua, ya, sudah membuktikan hal itu semua. Ternyata di 31 alam kehidupan, bahkan di alam Brahma sekalipun, ya, tidak ada keabadian, ya, di sana itu bersifat tidak kekal juga, dan ada batasan waktunya juga, ada expirednya, ada masa expirednya juga, seperti itu, ya. Nah, kemudian karena Sang Buddha memiliki kemampuan itu yang dikatakan tidak tertandingi, ya, tidak ada lagi, ya, seorang petapa dan brahmana pada masa itu yang mampu mengetahui atau memiliki pengetahuan ini, maka Sang Buddha dikatakan, ya, tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan ajaran keabadian, ya. Nah, kemudian yang ke-13, ya, Sang Buddha juga tidak tertandingi dalam hal mengajarkan, ya, dhamma sehubungan dengan kehidupan lampau, ya. Nah, di sini pada masa itu ada orang-orang yang menyatakan dirinya, ya, mampu melihat, ya, 100 kehidupan yang lampau, ya, 2 kelahiran yang lampau, 3 kelahiran yang lampau, 4 kelahiran yang lampau, dan seterusnya, ya. Nah, Sang Buddha juga mampu memiliki, ya, kemampuan itu, bahkan melebihi, ya, kemampuan mereka, ya. Bahkan Sang Buddha dikatakan ada orang yang mampu, ya, melihat 100.000 kelahiran, bahkan beberapa periode penyusutan, ya. Nah, Sang Buddha juga memiliki kemampuan yang melampaui itu, ya. Nah, di sana namaku adalah ini dan lain sebagainya, sukuku adalah ini dan lain sebagainya. Sang Buddha memiliki ingatan juga yang demikian, ya. Jadi tidak ada yang menandingi kemampuan Sang Buddha dalam hal menjelaskan secara detail hal-hal demikian. Jadi hanya seorang sama Sang Buddha saja yang memiliki kualitas kemampuan itu. Jadi petapa maupun brahmana tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menandingi kemampuan dari Sang Bhagawa itu, ya. Nah, kemudian yang ke-14 adalah Sang Buddha juga, ya, tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk, ya. Jadi pada masa itu
banyak para petapa yang juga menyatakan dirinya bahwa beberapa petapa atau brahmana mencapai suatu konsentrasi pikiran. Kemudian ia dapat melihat dengan mata dewa yang murni melampaui mata manusia makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali. Hina dan mulia berpenampilan baik ataupun berpenampilan buruk. Di alam bahagia atau alam menderita sesuai karma yang mengarahkan, dan ia mengetahui ya makhluk-makhluk ini karena perbuatan jahat melalui jasmani, ya, ucapan dan pikiran, ya, atau mencela para mulia, mereka memiliki pandangan salah dan akan menderita, ya, sesuai dengan perbuatan mereka. Nah, ini karena akibat pandangan salah. Ya, saat hancurnya jasmani setelah kematian mereka terlahir kembali di alam rendah dan alam sengsara. Banyak para petapa brahmana yang juga mengetahui hal itu. Tetapi Sang Buddha lebih memiliki kemampuan yang melampaui mereka juga. Ya, dikatakan Sang Buddha telah melihat sehubungan dengan ya dhamma yang berhubungan dengan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk itu disebabkan oleh apa dan lain sebagainya. Dan ini hanya dimiliki oleh seorang sama Sang Buddha. Ya, jadi kalau ada orang yang bisa melihat karma lampau dan lain sebagainya, tidak ada yang menandingi kemampuan itu selain Sang Buddha. Ya, seorang Sang Buddha. Nah, kemudian ya Sang Buddha juga memiliki kualitas yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma sehubungan dengan kekuatan-kekuatan supernormal. Ya, apa yang dimaksud dengan kekuatan supernormal ya? Banyak orang berpandangan pada masa itu ketika mereka bisa terbang ya, bisa berjalan di atas air ya. Itu dianggap sebagai kemampuan supernormal ya. Tetapi yang dimaksud oleh Sang Buddha ya, yang dimaksud kemampuan supernormalnya bukan hanya itu saja. Karena kemampuan-kemampuan itu ya dikatakan itu adalah kemampuan bukan arya oleh Sang Buddha ya. Nah, Sang Buddha kalau mau beliau juga bisa ya memiliki kemampuan itu, tapi ada kemampuan Sang Buddha yang melampaui kekuatan-kekuatan supernormal itu, yaitu mengatasi kotoran batin. Ya, itu yang disebut sebagai kekuatan supernormal, dan pada masa itu tidak ada yang menandingi kemampuan Sang Buddha dalam hal kesaktian dan juga dalam hal kesucian ya pada masa itu. Nah, inilah pujian yang juga disampaikan oleh Bante Sariputta terkait dengan kualitas yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma yang dimiliki oleh seorang sama Sang Buddha atau Sang Bhagawa. Ya, makanya kenapa Bante Sariputta ya bisa menjelaskan hal ini, karena apa yang disampaikan oleh Bante Sariputta ini pun juga disampaikan oleh Sang Buddha sendiri ya, dikatakan demikian. Nah, oleh karena itu setelah mengagungkan atau mengungkapkan kualitas-kualitas yang tidak tertandingi dalam hal mengajarkan dhamma ya, Bante Sariputta melanjutkan pernyataannya seperti ini. Bagaimanapun juga Bhagawa adalah mungkin bagi seseorang yang memiliki keyakinan untuk mencapai dengan mengerahkan upaya dan terus-menerus dengan usaha manusia, daya upaya manusia, dan ketabahan manusia, apa yang dicapai oleh Sang Bhagawa. Karena Bhagawa telah meninggalkan kenikmatan indria yang rendah, kasar, ditujukan bagi kaum duniawi, bukan bagi para mulia, dan tidak bermanfaat, juga meninggalkan penyiksaan diri yang menyakitkan, tidak mulia dan tidak bermanfaat. Ini yang dimaksud adalah penyiksaan dirinya ya, itu merupakan tindakan yang menyakitkan, yang tidak mulia dan tidak bermanfaat. Bhagawa mampu di sini dan saat ini menikmati berdiam dalam 4 jana yang melampaui kebahagiaan ya. Jadi kemampuan-kemampuan Sang Buddha ini telah memang direalisasi sendiri dan telah mampu dibuktikan pada masa itu ya, seperti itu. Nah, Bhagawa, seandainya aku ditanya, teman Sariputta, apakah pernah ada di masa lampau petapa atau brahmana manapun yang lebih tinggi dalam hal penerangan daripada Sang Bhagawa? Maka aku akan menjawab tidak. Jika ditanya, akankah yang demikian ini di masa depan ada ya seorang petapa atau brahmana, aku pun juga akan menjawab tidak. Nah, jika ditanya apakah ada yang demikian ini di masa sekarang, aku juga akan menjawabnya tidak. Jadi kemampuan itu hanya dimiliki kualitasnya oleh seorang sama Sang Buddha. Nah, apa alasannya Bante Sariputta menyatakan tidak? Karena pertanyaannya adalah petapa dan brahmana, ya. Nah, kemudian
Bante Sariputa menyatakan lagi sebuah pernyataan. Kemudian jika saya ditanya, apakah pernah ada di masa lampau petapa atau brahmana pun yang sama dalam hal penerangan dengan Sang Bagawa? Ya, maka aku akan menjawab, ya. Maaf, saya akan cas dulu. Baterainya lowbat. Ya, apakah ada di masa lampau petapa atau brahmana yang manapun yang sama dalam hal penerangan Sang Bagawa? Aku akan menjawab ada. Jika ditanya akankah yang demikian di masa depan, aku pun juga akan menjawab ada. Nah, jika ditanya apakah ada yang demikian di masa sekarang, aku akan menjawab tidak. Ya, alasannya apa? Dan jika kemudian aku ditanya, Yang Mulia Sariputa, mengapa engkau mengakui yang tertinggi ini pada seseorang dan bukan pada orang lainnya? Aku akan mengatakan, aku telah mendengar dari mulut Sang Bagawa. Telah ada di masa lampau, akan ada di masa depan para Buddha Arahat yang sama dalam hal penerangan dengan diriku. Aku juga telah mendengar dari mulut Sang Bagawa sendiri bahwa tidak mungkin dalam satu alam semesta yang sama ada dua Buddha Arahat tertinggi muncul bersamaan. Ya, situasi demikian tidaklah mungkin terjadi. Jadi dalam satu masa itu tidak akan mungkin muncul dua sama Sang Buddha, ya, dua orang sama Sang Buddha. Dalam satu kurun waktu itu hanya ada satu sama Sang Buddha. Itu yang menjadi alasan mengapa ya Bante Sariputa menyatakan bahwa tidak ada tandingannya lagi. Ya, karena kemampuan itu di masa sekarang hanya ada satu sama Sang Buddha. Tapi di masa lampau ataupun di masa yang akan datang ya akan ada sama Sang Buddha. Maka Bante Sariputa menjawab ada, ya. Nah, kemudian kalau yang lebih tinggi itu tidak ada, ya, hanya seorang sama Sang Buddha, ya. Jadi tidak ada yang melampaui itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Bagawa, seandainya aku menjawab demikian atas pertanyaan-pertanyaan demikian, apakah jawabanku selaras dengan kata-kata Bagawa dan tidak keliru memahami beliau dengan menyeleweng dari kebenaran? Apakah aku menjelaskan Dhamma dengan benar sehingga tidak ada teman pengikut Dhamma dapat membantahnya atau menemukan kesempatan untuk mencela? Nah, Sang Buddha menyatakan, tentu saja Sariputa, jika engkau menjawab demikian, ya, engkau tidak keliru memahamiku. Engkau menjelaskan Dhamma dengan benar dan tidak memberikan kesempatan bagimu untuk dicela. Jadi Sang Buddha ini memang pada masa itu tidak ada tandingannya, ya, dalam hal mengajarkan Dhamma secara jelas. Kenapa? Karena beliau telah merealisasi sendiri dan telah memiliki pengetahuan itu secara langsung, ya, begitu. Nah, kemudian mengapa mendengar kata-kata ini dikatakan Bante Udayi ya berkata kepada Sang Bagawa, sungguh indah Bagawa, sungguh menakjubkan. Betapa senangnya Bagawa, betapa puas dan terkendali meskipun memiliki kekuatan-kekuatan dan pengaruh demikian. Namun beliau tidak memamerkannya. Jadi Sang Buddha tidak memamerkan kekuatan itu hanya untuk mendapatkan pengakuan ya oleh orang banyak supaya diakui, oh orang Sang Buddha ini sakti, Sang Buddha ini bijaksana. Tidak begitu. Sang Buddha tidak memiliki kualitas itu, ya, tidak memamerkan, ya. Bante Udayi menyatakan begitu. Namun, Bante Udayi ini membandingkan jika para pengembara yang mempercayai ajaran lain, ya, mampu melihat dalam diri mereka bahkan hanya satu saja dari kualitas sekian banyak tadi, satu saja itu, ya, mereka akan mengumumkannya dengan menggunakan spanduk, istilahnya ya pamer lah begitu. Nah, tapi Sang Buddha tidak pernah melakukan hal itu dengan tujuan-tujuan untuk pamer. Nah, sungguh indah bahwa Sang Bagawa tidak memamerkan, ya, Udayi cukup diperhatikan. Demikianlah adanya. Jika para pengembara demikian mampu melihat dalam diri mereka, bahkan hanya satu dari kualitas demikian, mereka akan mengumumkannya dengan menggunakan spanduk, ya. Tetapi Sang Tathagata tetap senang, ya, tidak memamerkannya, ya. Jadi Sang Buddha ini memang ya tidak ada niatan ya dalam dirinya untuk menunjukkan berbagai macam pengakuan ya dari pihak lain karena beliau telah merealisasi dengan sendirinya juga, ya begitu. Nah, kemudian Sang Bagawa berkata kepada Bante Sariputa,
Dan oleh karena itu, engkau Sariputta harus sering-sering membicarakan hal ini kepada para biku dan bikuni, kepada para umat awam, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang dungu manapun yang memiliki keraguan-raguan atau pertanyaan mengenai Sang Tathagata akan dengan mendengarkan kata-kata tersebut dapat melenyapkan keraguan-raguan mereka, dan dengan pertanyaan mereka terjawab. Ya, demikianlah bagaimana Yang Mulia Sariputta menyatakan keyakinan terhadap Sang Bagawa, dan karena itu seseorang menamakan pembabaran ini sebagai keyakinan yang tenang. Jadi bagaimana keyakinan tenang itu adalah kekuatan keyakinan yang sebenarnya ada di dalam diri Bante Sariputta atas 3 permata mulia, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi dengan memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha inilah yang membawa pada kondisi ketenangan, padamnya kotoran batin, ya, seperti itu. Nah, inilah ya akhir kalimat dari Sutta Sampadaniya Sutta atau Sampasadaniya Sutta, ya, yang terdapat di dalam Digha Nikaya, khususnya Sutta ke-28. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dan saya kembalikan kepada moderator jika masih ada pertanyaan yang meragukan. Ya, terima kasih.